Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi yang sedang bermasalah dengan tagihan, tetap semangat karena semua masalah pasti ada solusinya. Jangan mau patah semangat hanya karena teroran debt collector. Karena masih banyak hal yang harus kita perjuangkan dengan penuh semangat. Banyak cita dan impian yang harus kita wujudkan demi masa depan yang cerah. Ingat, sudah banyak hal yang kita lalui, bahkan jauh lebih sulit dari yang sekarang ini sudah pernah kita lalui. Tapi semua bisa kita lewati. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana supaya kita tetap semangat dan terus berusaha demi masa depan yang lebih baik. Menghadapi debt collector yang datang ke rumah, ini pasti banyak banget dari teman-teman semua yang ketakutan akan hal ini. Habis itu menghadapi debt collector via WhatsApp, SMS, dan email. Ini Anda perlu catat baik-baik ya, karena ini adalah penentu bagi Anda yang galbay pinjol. Hal ini bisa menentukan masa depan Anda akan hancur atau tidaknya terletak di poin ini ya, terutama saat Anda berkomunikasi via telepon, via WhatsApp, via SMS dengan debt collector. Lalu apa yang bisa saya lakukan dan bagaimana caranya menghadapi debt collector? Pertama, kita ambil dulu yang via telepon ya. Menghadapi debt collector via telepon mungkin agak sedikit membingungkan. Kenapa sedikit membingungkan? Biasanya orang yang telat bayar pinjol itu ada rasa bersalah yang sangat besar dalam pikirannya. Jadi ketika orang tersebut diadu argumentasi dengan debt collector, otomatis dia akan kalah dengan debt collector. Karena biasanya debt collector akan bertumpu pada satu kata. Anda sejak awal sudah menyetujui semua persyaratan dan ketentuan dan Anda sudah menyanggupinya. Ya, pasti debt collector akan beralih ke sana. Anda sejak awal sudah menyetujui. Jadi tidak ada cerita hari ini Anda mengatakan kalau Anda tidak mampu bayar. Anda tidak punya uang. Ingat, semua data-data Anda ini lengkap ada sama kami. Perusahaan kami adalah perusahaan besar. Kami akan menghubungi semua daftar kontak Anda. Kami akan menghubungi semua keluarga dan rekan kerja Anda. Biasanya debt collector lebih lincah dalam berkomunikasi ketika menghadapi debitur-debitur yang telat bayar. Tapi debitur yang telat bayar biasanya ya, walaupun debiturnya lincah dalam berkomunikasi, tapi dia akan bertahan dengan satu kondisi, yaitu adanya sebuah penyesalan. Ada sesuatu hal yang mengganjal dalam pikirannya, bahwasanya kenapa saya harus terjebak dalam hal ini? Kondisi inilah yang membuat dia tidak mampu berargumentasi. Karena ada hal lain juga yang sedang dia tahan. Ditambah lagi, dia tidak ingin membuat debt collector terlalu emosi sehingga debt collector tersebut berusaha untuk menghubungi orang tua dia. Dia tidak mau debt collector tersebut emosi sehingga debt collector tersebut menghubungi suami dia, istri dia, adik dia, saudara-saudara dia, bahkan orang-orang yang ada di kontak dia. Terkadang orang-orang yang berkomunikasi via telepon seringkali kalah dengan perasaan bersalah dan tertekan oleh karena sudah terlanjur menyetujui semua persyaratan dan merasa bersalah hanya karena telah dibantu, ya, merasa dibantu, dikasih pinjaman. Padahal sebenarnya dia bukan dibantu, tapi sebenarnya dia dijerat. Ya, ingat, dia dijerat. Anda dijerat dengan bunga yang besar dan cara pengembalian angsuran yang tidak wajar. Angsuran yang benar-benar mencekik Anda. Itu semua membuat dia menyesal, ya. Membuat si nasabahnya menyesal. Dia merasa seolah-olah dia bersalah. Ini yang tidak boleh sama sekali Anda dapat, ya, Anda lakukan. Kenapa? Karena kalau kita menunjukkan rasa bersalah kita menunjukkan ketakutan kita, mungkin sebagian orang menganggap itu itikat baik, ya kan? Karena kita sadar akan perjanjian yang telah kita sepakati. Tapi di hadapan debt collector, ketika berkomunikasi dengan debt collector, hal ini nggak boleh kita tunjukkan sama sekali, ya. Kenapa? Karena sikap seperti itu akan membuka peluang bagi debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Jadi, ketika kita berkomunikasi, misalnya dengan debt collectornya bilang gini, kalau kamu seperti ini, kami akan bikin aturan sendiri saja. Saya atau kami bisa juga bikin aturan. Ingat, data-data Anda lengkap sama kami. Oke, kalau memang Anda berucap seperti itu, ya silakan Anda lakukan apa yang mau Anda lakukan. Dan saya juga akan hentikan segala macam pembayarannya. Dengan jawaban Anda yang seperti itu, maka nanti debt collectornya ya
Biasanya debt collector itu kan ada dua versi. Debt collector ketika menelpon itu ada dua versi, yaitu yang pertama, biasanya mereka akan menelpon dengan cara mencaci maki, tapi dia tidak menyertakan nama aplikasi. Yang kedua, biasanya mereka akan menelpon dengan cara yang lemah lembut atau sesuai dengan SOP, tapi menyertakan aplikasi. Yang penting buat teman-teman semuanya, ya, tegaskan saja Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar. Bukan berarti ini merendahkan diri Anda. Ingat, Anda galbay, telat bayar, ada denda yang dikenakan kepada Anda. Jadi, enggak ada cerita lagi Anda merendahkan diri ketika Anda tidak mampu bayar atau telat bayar di hadapan debt collector. Ketika berkomunikasi via telepon, ini harus dipahami karena banyak itu yang saya perhatikan orang-orang, ya kan? Kemarin saya sudah bilangin saya nggak ada duit, saya sedang usaha dulu ya. Kalau seperti itu, kita ditekan habis-habisan sama debt collectornya. Harusnya ngomongnya itu yang tegas dan keras. Kemarin saya sudah sampaikan, saya tidak ada uang. Kalau Anda tidak percaya, Anda rasanya tidak terima, sampaikan ke perusahaan Anda, saya sudah siap dengan segala risikonya. Saya ini juga berusaha, bukan hanya berdoa, duduk, dan diam di rumah. Bukan begitu. Saya berusaha sama seperti Anda. Anda melakukan penagihan kepada saya juga berusaha. Tapi Anda tidak membuahkan hasil. Anda jangan kecewa. Begitu juga dengan saya. Saya sudah berusaha mati-matian. Saya tidak dapat uang. Dan saya pun tidak kecewa. Kayak gitu ya. Kita tegaskan aja ke mereka gitu loh. Nggak ada yang perlu ditakuti ya. Memang kita sudah menyepakati sejak awal. Apapun perjanjian yang mereka sampaikan, yang mereka berikan, termasuk jika telat bayar kita dibebani denda, ya kan? Itu dari segi komunikasi harus kita tegaskan. Tapi kalau terkadang kan telepon ini kita bingung ya. Kadang teman-teman katakan, saya enggak angkat telepon karena saya tidak tahu itu nomornya. Sepertinya itu nomor baru, mungkin itu mereka. Tidak pasti juga, belum tentu juga itu debt collector ya. Mana tahu ada orang-orang yang memang penting atau butuh dengan kita, ya kan? Itu mengenai komunikasi via telepon oleh debt collector. Nah, sekarang kita masuk ke SMS. Kalau SMS, biasanya setiap kali SMS-nya itu kita balas, itu selalu gagal. Kenapa? Karena mereka itu selalu mempergunakan nomor sistem, ya. Jadi, seenaknya saja mereka itu mengirimkan SMS dengan kata-kata sesuka mereka. Jadi, kita nggak perlu baper juga dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mereka kirim lewat SMS, ya. Kata-kata yang mereka kirim lewat SMS itu tidak perlu kita bufferin. Karena itu nomor sistem dan kata-katanya itu adalah settingan. Maka bisa aja SMS itu masuk dengan 10 nomor berbeda setiap harinya. Tapi begitu kita balas SMS itu selalu gagal. Karena itu dikirim by system. Habis itu via WhatsApp. Ini juga yang sangat penting bagi teman-teman semuanya ya. Via WhatsApp itu adalah penentu. Kenapa saya katakan penentu? Karena ketika Anda membaca isi WA-nya, maka otomatis sudah ada checklist biru duanya, ya. Ketika WA Anda terima dan Anda baca, otomatis mereka tahu Anda sudah membaca. Mereka tahu Anda sudah merespon. Mereka tahu Anda sedang aktif. Jadi sebaiknya matiin aja tanda bacanya atau tanda lihatnya, ya. Boleh Anda matiin aja, tapi kalau Anda ingin berkomunikasi dengan debt collector via WhatsApp ini, Anda juga harus hati-hati. Karena debt collector ini paling pintar ya memancing atau membangunkan drama buat orang-orang yang telat bayar. Cara debt collector membuka komunikasi dengan nasabah, biasanya mereka sudah pintar lewat WhatsApp ya. Jadi ketika Anda balas, itu akan bersambung terus. Jadi lebih baik Anda diamkan saja atau Anda matikan saja tanda bacanya. Intinya, jelas itu debt collector berusaha untuk menghubungi Anda. Kadang mereka akan mengatakan, silakan bayarkan sebelum jam 14, bayarkan sebelum jam 15, bayarkan sebelum jam 17. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak perlu tanggapi, kita tidak perlu baper. Justru kalimat seperti ini yang mereka lontarkan, itu berarti mereka, debt collectornya, tidak akan pernah sampai atau tidak akan datang ke tempat kita. Konsep sehebat apapun yang mereka lakukan melalui penagihan via WhatsApp, selalu tersemat bayarkan jam 14 sore, bayarkan jam 13, jam 15 sore, jam 16, jam 17. Semua tersemat baca kalimat-kalimat tengahnya saja. Contoh,
kami John Debt Collector lapangan, aplikasi ini ya, silakan lakukan pembayaran Anda, lakukan pembayaran sebelum tim kami sampai di rumah Anda. Jadi intinya mereka itu tidak akan pernah sampai ke tempat Anda, ya. Karena itu semua hanyalah ancaman-ancaman lewat WA. Karena sebenarnya dengan ucapan-ucapan debt collector yang seperti itu sebenarnya simple saja ya. Debt collector mau cerita apapun terserah, dia mau ngomong apapun terserah. Ketika ketiga komunikasi tersebut via telepon, via WhatsApp atau via SMS tidak mempan juga, maka kemungkinan untuk debt collector datang ke rumah Anda hanya 1%, ya, hanya 1%. Ketika Anda telat bayar, maka hanya ada 1% kesempatan atau kemungkinan debt collector datang ke rumah Anda. Ketika debt collector datang ke rumah, ya, itu tidak seburuk atau tidak semenakutkan ketika mereka melakukan penagihan via telepon, SMS, dan WhatsApp. Kenapa? Karena mereka berada di alam nyata. Mereka bertatap muka langsung dengan Anda. Mereka berada di lingkungan Anda, bahkan berada di rumah Anda. Tepatnya, mereka berada di depan Anda. Ya, biasanya hanya terjadi perdebatan-perdebatan kecil. Ketika debt collector berkunjung ke rumah, hanya terjadi perdebatan-perdebatan kecil. Hanya saja kebiasaan dari kita, cara berpikir kita, itulah yang membuat kita ketakutan, ya. Jadi kita tidak boleh terlalu grogi, ya. Kita harus tenang menghadapi debt collector. Nah, ketika debt collector datang ke rumah, kita harus meminta data-data debt collector tersebut untuk ditunjukkan. Jangan ditunjukkan lewat handphone, ditunjukkan aslinya, ya. Karena lewat handphone itu bisa saja atau lebih gampang diedit, ya. Ketika debt collector datang ke rumah, Anda harus meminta identitas mereka, ID, surat kuasa, sertifikasi profesi penagihan, dan mereka harus menunjukkannya kertasnya langsung, jangan ditunjukkan lewat handphone, ya. Dan Anda foto semua data-data mereka, ya. Biasanya debt collector yang asli itu selalu dilengkapi dengan ID card, sertifikasi profesi, dan surat-surat tugas kelengkapan lainnya. Jika tidak ada, maka Anda suruh debt collectornya untuk pulang. Anda tidak usah layani. Dan ketika ada dan mereka menunjukkan surat kuasanya, Anda harus periksa apakah benar-benar surat kuasa itu surat kuasa asli, apakah sertifikasi profesi ini benar, ya. Kalau misalnya debt collector tidak lengkap, pasti dia akan berdebat dengan Anda dan perdebatannya simple, ya. Dia akan melakukan penekanan balik kepada diri Anda, ya. Jadi begitu. Ketika mereka datang ke rumah Anda, tidak ada hal berarti yang perlu Anda takutkan. Karena para debt collector ini ketika berhadapan dengan Anda, sebenarnya mereka juga takut, ya. Jadi inti dari semuanya itu adalah jika Anda telat bayar di pinjol, masuk ke permainan pinjaman online, mental Anda adalah nomor 1, ya. Ingat, pinjol itu tidak akan pernah sampai ke ranah pidana, ya. Tidak akan pernah sampai ke ranah pidana. Ketika mereka sudah berkunjung ke rumah Anda, mereka tidak dapat apa-apa, ya. Artinya mereka tidak dapat bayaran. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Karena kalau mereka melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, maka Anda pun berhak untuk melaporkan mereka. Jadi intinya, jangan pernah takut sama yang namanya debt collector pinjol, ya. Jangan pernah takut galbay apabila memang keadaan ekonomi Anda sedang susah saat ini. Tapi apabila Anda sudah mempunyai duit untuk membayar, maka bayarlah semua tagihan Anda. Dan saya sarankan Anda jangan meminjam lagi, jangan menggali lubang lagi. Karena menggali lubang itu sangat gampang, tapi untuk menutupnya itu yang susah. Oke, semoga sesi kali ini punya manfaat yang berarti bagi Anda. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.